Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3B pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan pada masa pranatal. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Kristi dengan NIM 1202070037, Mila Deliana dengan NIM 1202070043, dan saya sendiri Nurhalia Maulida Putri dengan NIM 1202070054. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan membahas mengenai perkembangan pranatal. Perkembangan pranatal adalah perkembangan awal manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi antara pembuahan sel sperma dengan sel telur yang kemudian membentuk zigot. Dalam proses pembuahan ini terdapat beberapa kondisi yang ditentukan, yaitu bawaan lahir, penentuan jenis kelamin, jumlah anak, dan urutan dalam keluarga. Menurut William Salebach, periode prenatal adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dengan konsekuensi yang berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Terdapat 6 ciri penting pada periode prenatal. Yang pertama, terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan janin yang cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Yang keenam, membentuk sikap-sikap baru yang diciptakan. Kemudian, tahap perkembangan periode prenatal. Tahap perkembangan periode prenatal ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap germinal. Tahap germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai umur 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim yang menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau yang disebut dengan mitosis. 72 jam setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembuahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk satu tubuh manusia. Sambil terus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba falopi menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Bentuk yang semula kumpulan sel yang berbentuk bola menjadi bulatan yang berisi cairan yang disebut blastocista. Ini mengapung bebas dalam rahim selama 1-2 hari, lalu melekat di dinding rahim. Hanya sekitar 10-20% dari telur yang dibuahi yang dapat menyelesaikan tugas penting melekatkan diri pada dinding rahim dan menjadi embrio. Sebelum melekatkan diri, seiring dengan diferensiasi sel terjadi, beberapa sel di bagian luar blastocista berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakra embrionik. Masa sel yang menebal dan menjadi tempat bagi embrio untuk mulai berkembang. Masa ini akan melakukan diferensiasi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan pertama adalah lapisan ektoderma. Lapisan ektoderma akan menjadi lapisan luar kulit, kuku, rambut, gigi, panca indera, dan sistem saraf termasuk otot dan tulang belakang. Kemudian lapisan kedua ada lapisan endoderma. Akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar lidah, dan pernapasan. Dan ketiga ada lapisan tengah atau disebut dengan lapisan mesoderma. Akan membangun dan mendiferensiasi menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi. Bagian lain dari blastocista mulai terbentuk menjadi organ yang akan menghidupi dan melindungi embrio, yaitu rongga amnion dengan lapisan luarnya amnion dan karion, plasenta, dan tali pusar. Kemudian yang kedua ada tahap embrionik. Tahap embrionik ini dimulai dari 2-8 minggu masa kehamilan. Pada tahap embrionik, sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan, tahapan selanjutnya tidak boleh lebih serius. Janin laki-laki lebih memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran secara spontan atau dilahirkan dalam keadaan meninggal daripada janin perempuan. Walaupun sekitar 125 laki-laki dikonsepsi untuk 100 perempuan, fakta yang dihubungkan dengan mobilitas sperma dalam membawa kromosom Y yang lebih kecil. Hanya 105 anak laki-laki yang dilahirkan untuk setiap 100 perempuan. Kerentanan laki-laki berlanjut setelah dilahirkan. Lebih banyak dari mereka yang meninggal di awal kehidupan
dan setiap tahapan kehidupan mereka lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Hasilnya, hanya ada 96 laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Amerika Serikat. Tahap yang ketiga ada tahap fetal. Tahapan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Pada masa ini, kuku, jari tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Tingkat aktivitas dan pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung yang berubah-ubah. Janin laki-laki lebih aktif dan cenderung lebih semangat saat bergerak selama masa kehamilan. Dengan demikian, kecenderungan bayi laki-laki untuk lebih aktif dibandingkan bayi perempuan. Berawal dari sekitar minggu ke-12 masa kehamilan, janin menelan dan menghirup cairan ketuban tempatnya hidup. Cairan ketuban mengandung zat-zat yang melewati plasenta dari aliran darah ibu dan memasuki aliran darah bayi. Mengkonsumsi zat ini dapat merangsang indera pengecapan dan penciuman yang sedang berkembang dan berkontribusi terhadap perkembangan organ yang dibutuhkan untuk bernapas dan mencerna. Sel perasa yang matang muncul sekitar 14 minggu usia masa kehamilan. Pada awal minggu ke-26 dari masa kehamilan, janin melakukan respons terhadap suara dan detak jantung serta getaran dari tubuh ibunya, yang menunjukkan bahwa mereka bisa mendengar dan merasa, yang kemudian respons ini meningkat pada sekitar minggu ke-32. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama ada faktor teratogen, kedua faktor ayah, ketiga faktor ibu, dan keempat faktor lingkungan. Faktor yang pertama, faktor teratogen. Teratogen merupakan unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan itu, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua ada faktor ibu. Kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Karena penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Penyakit yang mempengaruhi janin yaitu campak rubella, sifilis, herpes alat kemaluan, dan AIDS. Selain penyakit, usia ibu juga mempengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia beresiko yaitu saat usia remaja, yaitu usia di bawah 18 tahun. Dan saat usia ibu sudah memasuki dewasa tengah di atas usia 35 tahun. Bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Pada ibu yang berusia paruh baya, kehamilan bisa berakibat keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit. Yang ketiga ada faktor ayah. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan dari suara dan sentuhan bayi. Selain itu, usia ayah sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Faktor yang keempat yaitu lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ibu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu komplikasi prenatal. Yang pertama, kemandulan. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur. Kemandulan dapat terjadi dari ayah maupun ibu. Beberapa penyebab yang terjadi dari faktor ibu adalah sel telur yang dihasilkan tidak normal dan adanya hambatan dalam saluran telur, memiliki penyakit yang dapat menghambat penanaman sel telur dalam rahim. Sedangkan faktor ayah adalah bisa jadi sedikit menghasilkan sperma. Kualitas sperma rendah, salurannya terhambat, atau spermanya abnormal. Menurut Bracken, laki-laki pengguna kokain berdasar penelitian menghasilkan sperma dengan jumlah dan kualitas yang rendah, serta abnormal. Kemudian yang kedua yaitu kehamilan beresiko tinggi. Beberapa ibu mengalami kehamilan beresiko
ketika mengandung yang mengharuskan mereka bed rest dan perlu minum banyak obat penguat rahim. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janinnya, kehamilan 15 tahun ke bawah atau kehamilan di atas 35 tahun, berat ibu kurang dari 40 kg atau obesitas, tinggi badan kurang dari 140 cm, riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, riwayat pendarahan, hamil dengan miom, hipertensi, kelainan jantung, ketidakcocokan resus ibu dan janin, riwayat operasi besar, kelainan darah, infeksi vagina dan rahim, TORCH, dan penyakit ginjal. Sedangkan faktor dari janin bisa karena kehamilan kembar, kelainan pertumbuhan janin, ataupun adanya kelainan pada janin. Kemudian yang ketiga yaitu TORCH. TORCH atau Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Toxoplasma disebabkan parasit Toxoplasma gondii yang hidup di organisme lain sebagai induk seperti kelinci, kucing, anjing, kambing, atau babi. Parasit tersebut bisa bertahan selama setahun pada tinja hewan tersebut. Kemudian rubella atau campak Jerman disebabkan virus rubella dan bisa menular melalui urin dan udara. Bila terjadi di trimester pertama, bila mengakibatkan keguguran, sindrom rubella bawaan seperti tuli dan katarak, mikrocephalus, retardasi mental, dan kelainan jantung. Begitu pula bila terjadi di kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian cytomegalovirus disebabkan oleh virus cytomegalo yang merupakan golongan virus keluarga herpes. Sering disebut sebagai virus paradoks. Penularan cytomegalovirus bisa melalui kontak langsung sumber infeksi, bukan melalui makanan, minuman, atau hewan. Janin bisa berisiko tertular melalui darah atau plasenta dan dapat menyebabkan cacat bawaan seperti hidrosefalus, mikrocephalus, pengapuran otak, pembesaran hati, dan tuli. Kemudian herpes simplex disebabkan virus herpes simplex tipe 1 di sekitar mulut yang umumnya terjadi pada anak-anak, atau herpes simplex tipe 2 di sekitar vagina yang umum terjadi pada orang dewasa terkait dengan aktivitas seksualnya. Bila janin terinfeksi, bisa menyebabkan kematian karena virus sampai ke sirkulasi darah menuju plasenta. Kelainannya bisa radang selaput otak, radang di mata, dan hati. Komplikasi prenatal yang keempat yaitu kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Plasenta tetap ada sehingga seolah-olah ada janin padahal kosong. Bisa disebabkan karena kromosom ibu, TORCH, diabetes mellitus, usia suami istri tua sehingga kualitas sperma dan ovum menurun. Kemudian yang kelima yaitu miom dan kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Perkembangannya ada yang perlahan dan ada yang cepat. Tidak berbahaya dan jarang berubah menjadi kanker. Sedang kista adalah kantong berisi cairan. Biasanya terdapat pada ovarium atau indung telur selain di paru-paru, otak maupun kulit. Pertumbuhannya sangat pelan. Kista bisa berubah menjadi kanker ganas di usia 45 tahun ke atas. Kemudian yang keenam yaitu hamil di luar kandungan. Hamil ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rahim seperti di saluran telur. Pada kondisi ini, janin tidak berkembang dan akan menimbulkan pendarahan yang berbahaya bagi janin maupun ibu. Penyebabnya bisa karena ibu pernah mengalami radang panggul, pernah operasi di saluran telur yang membuat salurannya sempit dan menghambat perjalanan zigot, dan terdapat tumor yang menekan dinding saluran telur. Kemudian komplikasi prenatal yang ketujuh yaitu mual dan muntah berlebihan. Saat kehamilan terjadi, terkadang beberapa ibu mengalami gejala hiperemesis gravidarum seperti morning sickness atau muntah di pagi hari. Kemudian yang ke-8 yaitu praeksplamsia. Praeksplamsia terjadi dengan gejala tekanan darah tinggi lebih dari 140/90. Kaki bengkak, bahkan seluruh tubuh
ada kadar protein di urin akibat gangguan ginjal. Kemudian, yang ke-9 yaitu anemia zat besi. Anemia biasa disebabkan karena jarak kehamilan yang dekat, mengandung janin kembar, pola makan buruk, mual muntah berlebihan, dan menderita tuberkulosis. Untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu bahaya fisik pada prenatal. Untuk yang pertama, yaitu periode zigot. Di sini bahayanya yaitu kelaparan. Ketika zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menempelkan diri pada uterin, atau bila zigot terlalu lama tinggal di tuba falopi. Yang selanjutnya yaitu kurangnya persiapan uterin. Implantasi tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. Selanjutnya, implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin atau pada dinding tuba falopi, zigot tidak mendapat makanan dan akan mati. Yang kedua yaitu periode embrio. Pada periode embrio, bahaya yang terjadi yaitu keguguran, jatuh stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit bahaya seperti pneumonia dan diabetes dapat menyebabkan embrio keluar dari tempatnya di dinding uterin, yang mengakibatkan keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Kemudian, bahaya yang selanjutnya, ketidakteraturan perkembangan. Malturasi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Untuk yang ketiga, pada periode janin. Bahaya di sini yaitu jika keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan ke-5. Waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Ada dua sebab terjadinya keguguran, yaitu fisik dan psikis. Sebab fisik misalnya kecelakaan tertentu yang dialami ibu, jatuh atau yang lainnya. Sebab psikis misalnya tekanan batin yang luar biasa yang dialami ibu hamil. Bahaya yang selanjutnya yaitu prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2 pon atau 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Kemudian bahaya yang selanjutnya saat komplikasi pada saat melahirkan. Tekanan yang dialami ibu mempengaruhi kontraksi uterin dan cenderung mengakibatkan komplikasi dalam melahirkan. Untuk bahaya yang selanjutnya yaitu ketidakaturan perkembangan. Setiap kondisi yang tidak baik selama periode embrio juga akan mempengaruhi perkembangan anggota-anggota tubuh janin dan memperlambat seluruh pola perkembangan janin. Selanjutnya ada bahaya psikologis pada masa prenatal. Bahaya psikologis ini dapat menimbulkan akibat yang tetap ada pada perkembangan individu dan dapat mempengaruhi lingkungan sesudah dilahirkan dan perlakuan yang diterima anak dari orang-orang yang berarti selama tahun-tahun pertumbuhan awal. Ada 3 bahaya psikologis yang penting berupa kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal, tekanan yang diterima ibu selama periode prenatal, dan sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Yang pertama, kepercayaan tradisional tentang perkembangan prenatal. Kepercayaan tradisional ini dapat dan memang mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anaknya, dan seringkali mempengaruhi sikap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kepercayaan yang kurang menyenangkan pasti akan mewarnai sikap anggota keluarga dan juga saudara-saudara lainnya. Yang kedua, tekanan yang diterima ibu selama periode prenatal, yaitu keadaan emosi yang meninggi selama beberapa waktu. Tekanan ibu mempengaruhi anak yang berkembang, baik sebelum atau sesudah kelahiran.
Dan yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang akan memegang peranan penting dalam kehidupan. Dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam. Karena sekali sikap berkembang, maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan. Beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang belum lahir seperti yang pertama, anak yang tidak diinginkan. Yang kedua, tidak menghendaki anak pada saat ini. Yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Dan yang keempat, menginginkan pengguguran atau aborsi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pada pembahasan perkembangan masa pranatal dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Tahapan awal dimulai dari pembuahan sampai usia 2 minggu yang dikenal dengan tahap germinal. Kemudian tahap kedua adalah tahap embrionik yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu. Dan tahap terakhir yaitu tahap fetal, mulai dari usia 8 minggu sampai dengan kelahiran. Dari masing-masing tahap tersebut terjadi perkembangan yang mempengaruhi fisik dan psikis manusia. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ini, baik faktor pendukung maupun penghambat dalam perkembangan. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika masa ini berlangsung, baik kondisi fisik maupun psikis ibu. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.